Pemirsa, kebakaran melanda apartemen di Sawah Besar, Jakarta. Api dari gudang di lantai 1 membuat penghuni panik hingga berhamburan keluar gedung. Sejumlah penghuni apartemen panik berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Sementara api terus mengepul dari lantai 1 gedung apartemen Kartini di Sawah Besar, Jakarta. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam gudang. Karena tebalnya asap, petugas sempat kesulitan menemukan titik api. Api pun cepat membakar seisi ruangan yang dijadikan gudang itu. Api akhirnya padam setelah petugas naik menggunakan tangga. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik usai isi bensin, mobil angkot di Sukabumi, Jawa Barat hangus terbakar. Akibatnya sopir angkot luka bakar dilarikan ke rumah sakit. Mobil angkot jurusan Sukabumi Golpara terbakar di Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sopir angkot yang panik mendorong mobilnya ke tengah jalan agar api tidak menyambar. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil angkot. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya padamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil angkot. Tiba-tiba terjadi letupan, si yang punyanya itu langsung masuk ke dalam, mengamankan kelistrikannya. Kemudian api muncul, akhirnya dia dorong ke posisi yang di tengah itu. Asalnya di pinggir di sini. Menurut kesaksian saksi yang tadi saya sempat wawancari, karena yang untuk drivernya tadi saya udah cek, kasihan sekali itu mengalami luka bakar sekitar 60%. Akibat kejadian ini, sopir angkot menderita luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi telah mengevakuasi bangkai angkot tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Akibat mengalami kerusakan rem, 2 truk box dari arah berlawanan terlibat kecelakaan di Tanjakan Curam, Bogor, Jawa Barat. Sementara di tol Cipularang, Purwakarta, 1 orang tewas akibat kecelakaan beruntun 3 kendaraan. 2 truk box ini terlibat kecelakaan di jalur menanjak yang curam dan berkelok di Jalan Sumita di Reja, Bogor Selatan. Akibatnya mobil bermuatan elektronik terbalik dan menghalangi jalan. Peristiwa bermula saat 1 truk box melaju dari arah Pamoyanan menuju Cipaku. Namun saat melintas di jalur menurun, truk diduga alami remblong hingga menghantam kendaraan lainnya dari arah berlawanan. Akibatnya truk box pengangkut barang elektronik terguling. Meski tidak ada korban jiwa kecelakaan ini, namun sopir truk box menderita luka-luka. Petugas damkar segera tiba dan mengevakuasi bangkai kendaraan yang rusak menggunakan mobil derek. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. 6 pipa baja berukuran besar yang tengah dibawa truk terlepas dari ikatannya hingga terjatuh dan menimpa 4 kios warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya 5 orang terluka dan harus dilarikan ke klinik. Enam buah pipa baja sepanjang 12 meter terjatuh dari atas tor pelabuhan dan menimpa 4 buah kios di Pasar Cipluk, Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Pipa baja jatuh setelah rantai yang mengikatnya di truk kontainer terputus. 4 buah kios hancur tertimpa pipa, sementara 5 orang pemilik dan penjaga kios mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan kios. Usai peristiwa, sopir truk kontainer dibawa petugas ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara kelima korban dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Sofian, iNews melaporkan.
Kericuhan mewarnai pelaksanaan ospek mahasiswa baru PKKMB 2025 di Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Jawa Timur. Kericuhan diawali aksi protes mahasiswa baru hingga membuat salah satu panitia terjatuh di tangga gedung dan dievakuasi ke rumah sakit. Kericuhan ini terjadi di gedung pertemuan Muhammad Nur, kampus Universitas Trunojoyo, Madura, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ratusan mahasiswa tiba-tiba menyerbu ke depan menghampiri para panitia PKKMB Sakera 2025. Tak ada petugas keamanan kampus yang bisa melerai, sehingga aksi protes para mahasiswa baru sempat tak terkendali. Diketahui total lebih dari 4.000 mahasiswa dari dalam gedung. Insiden diketahui berawal saat sekelompok mahasiswa baru awalnya memprotes kebijakan pihak panitia yang dinilai memberatkan. Namun karena protes dinilai tak memberikan kejelasan, aksi protes pun membesar setelah mahasiswa lainnya terprovokasi. Di tengah kericuhan, sebuah insiden terjadi saat seorang panitia tiba-tiba terjatuh di anak tangga gedung hingga dievakuasi dan menjalani perawatan di rumah sakit. Kericuhan berhasil diredam setelah pihak rektorat kampus UTM turun tangan langsung. Usai mengedepankan musyawarah antara panitia dan mahasiswa untuk menemukan solusi bersama, pelaksanaan PKKMB Sakera 2025 kembali bisa dijalankan dengan damai. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Sebuah hotel di Surabaya digerebek polisi karena diduga menjadi lokasi tindak pidana perdagangan orang. Korbannya seorang anak perempuan yang masih berusia 16 tahun. Penggerebekan ini terjadi di sebuah hotel di Jalan Kayon, Surabaya, Jawa Timur. Penggerebekan dipicu laporan orang tua yang menduga anaknya berada di dalam hotel. Dari lokasi, petugas memeriksa sejumlah orang untuk diminta keterangan. Satu pria berinisial AB ditetapkan sebagai tersangka, sementara korban adalah seorang anak perempuan berinisial D yang masih berusia 16 tahun. Polisi juga mengantongi barang bukti yang memuatkan peran AB sebagai muncikari. Motif pelaku di sini, pelaku menjalin hubungan dengan korban, ya, berpacaran dengan korban. Setelah berpacaran sempat dilakukan persetubuhan. Setelah dilakukan persetubuhan, kemudian pelaku mencari keuntungan dengan cara menawarkan dan menawarkan korban tersebut untuk dilaksanakan atau dilakukan open booking. Akibat perbuatannya, AB dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak serta pasal tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, Anyus melaporkan.